Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang future and progressive tenses. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Ferntasari dan juga teman saya. Nafila Abdullah dari kelompok 5. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang future and progressive tenses. Slide pertama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang 3 kategori utama tenses dalam bahasa Inggris. Dapat kita ketahui bahwa tenses dalam bahasa Inggris mengacu pada bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu dari suatu tindakan atau kejadian. Tenses sendiri juga membantu kita memahami kapan sesuatu terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Berikut 3 kategori utama tenses dalam bahasa Inggris. Yang pertama, past tenses used to talk about action or event that have already happened in the past, atau masa lampau biasa kita gunakan untuk berbicara tentang tindakan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Yang kedua ada present tenses atau masa kini, used to talk about action or event that are happening now or are generally true. Biasanya kita gunakan untuk berbicara tentang tindakan atau kejadian yang sedang terjadi sekarang atau umumnya benar. Yang ketiga, fokus yang akan kita bahas yaitu future tenses atau masa depan. Used to talk about action or event that will happen in the future. Biasanya kita gunakan untuk berbicara tentang tindakan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Future tenses used to talk about action or event that will happen in the future. Example, I will go to the beach tomorrow. She is going to travel to Europe next month. Di sini tomorrow and next month merupakan satu contoh kejadian yang akan terjadi di masa depan. Future progressive tenses. The future progressive tenses indicate an ongoing action that will be happening at a specific time in the future. Future progressive tenses sendiri biasanya digunakan untuk berbicara tentang tindakan yang sedang berlangsung dan akan terjadi di masa depan. Untuk strukturnya sendiri biasanya ada penambahan will be atau verb ing. Example-nya, I will be studying for my exams tomorrow. This implies that the studying will be in the progress at a specific time in the future, which is tomorrow. Number 2, they will be playing soccer in the park this weekend. This suggests that the soccer game will be ongoing at a specific time in the future, which is a weekend. Slide 5, kita akan membahas tentang future time using be going to. Contohnya, I am going to go school tomorrow. Putri is going to be at school today. Rumusnya adalah be going to itu menunjukkan masa depan atau masa yang akan datang. Rumusnya adalah am, is, are, plus going, plus infinitive. Infinitive itu artinya kata sifat. Selanjutnya di slide 6. Di slide 6 itu juga masih membahas tentang future time using be going to, tapi dengan kalimat negatif, yaitu dengan menggunakan not. Jadi contohnya adalah, I am not going to go school tomorrow. Putri isn't going to be dance at school today. Selanjutnya di slide 7, future time using be going to, tapi dengan kalimat tanya. Jadi ditambah. Rumusnya adalah rumusnya adalah be plus subject plus going to. Contohnya adalah is Putri going to be at school tomorrow? Yes, she is. Di slide ke-8 kita akan membahas tentang using the present progressive to express future time. Contohnya adalah Sela is leaving at noon tomorrow. Sela is going to leave at noon tomorrow. Jadi maksud dari dua kalimat ini adalah kalimat yang sama-sama menunjukkan untuk masa depan. Selanjutnya slide 9. Future time using will. Jadi
masa depan tapi menggunakan kalimat akan, using will. Contohnya adalah Sela will arrive at 7 tomorrow. Sela is going to leave at 7 tomorrow. Ini juga maksudnya sama, same meaning. Udah, 2 menit ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Barangkali ada yang ditanyakan, bisa komentar di kolom chat YouTube ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Hmm.